Halo sahabat biologi, kembali lagi pada pertemuan kali ini di mana kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus, ciri dan struktur virus. Sejarah penemuan virus. Sejarah penemuan virus diawali oleh penelitian Adolf Mayer pada tanaman tembakau yang mengalami bercak-bercak merah pada daunnya. Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit tersebut yaitu oleh bakteri yang lebih kecil. Selanjutnya ada Dmitri Ivanovsky. Ia merupakan ilmuwan yang menguji hipotesis Mayer. Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mozaik adalah bakteri yang berukuran sangat kecil yang bisa melewati filter bakteri. Ketiga, ada Martinus Benjerik. Ia merupakan ilmuwan pertama yang menyuarakan konsep virus. Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah partikel yang lebih sederhana dari bakteri. Wendell Stanley merupakan ilmuwan yang berhasil mengkristalisasi partikel penginfeksi pada tanaman tembakau yang dikenal dengan tobacco mosaic virus yang dapat diamati dengan mikroskop elektron. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri virus. Ciri yang pertama yaitu virus memiliki ukuran mikroskopik sekitar 20-300 nanometer. Kedua, virus memiliki salah satu asam nukleat yaitu RNA atau DNA. Ketiga, virus bersifat parasit obligat sehingga harus membutuhkan sel inang untuk hidup. Keempat, virus dapat berkembang biak dalam sel inang. Dan yang kelima, virus dapat mengkristalisasi diri seperti benda mati dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir, virus bukanlah sel karena tidak memiliki organel sel layaknya makhluk hidup lainnya. Jadi, virus itu makhluk hidup atau tidak? Yuk mari simak bersama. Virus secara istilah berarti racun dan disebut juga sebagai makhluk hidup transisi karena virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup dan dapat digolongkan sebagai benda mati. Virus digolongkan sebagai makhluk hidup karena virus memiliki salah satu asam nukleat atau bahan genetik berupa RNA atau DNA dan virus dapat bereplikasi dalam sel inang. Virus digolongkan sebagai benda mati karena virus bukanlah sel karena tidak memiliki organel sel dan virus dapat mengkristalisasi diri seperti benda mati dan virus membutuhkan sel inang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tubuh virus. Mari perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh dari bakteriofag yang memiliki struktur yang kompleks dibandingkan dengan jenis virus lainnya. Bakteriofag memiliki struktur kepala, leher, dan ekor yang menyusun bagian tubuhnya. Kepala merupakan struktur tubuh yang paling utama di mana terdapat materi genetik yang dilindungi oleh kapsid. Kedua, ada leher, di mana leher merupakan bagian penghubung antara kepala dan ekor dan sebagai saluran keluarnya asam nukleat dari kepala. Ketiga, ada bagian ekor. Ekor berfungsi untuk menginjeksi materi genetik virus ke dalam sel inang. Di dalam ekor terdapat dua bagian penyusun yaitu serabut ekor dan lempeng dasar. Keempat, ada kapsid. Nah, kapsid ini merupakan bagian pelindung yang melindungi materi genetik virus, di mana kapsid tersusun atas subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Perbedaan rangkaian kapsomer menentukan bentuk partikel virus. Berikut merupakan bentuk-bentuk virus. Yang pertama, berbentuk bola atau bulat, contohnya pada virus corona dan HIV. Kedua, bentuk polihidris, contohnya pada adenovirus. Ketiga, bentuk filamen, contohnya pada virus Ebola. Yang keempat,
Bentuk oval, contohnya pada Lissa virus yang menyebabkan penyakit rabies. Kelima, bentuk batang, contohnya pada tobacco mosaic virus penyebab penyakit mozaik. Keenam, bentuk seperti huruf T, contohnya pada bakteriophage yang menyerang bakteri.